不知不觉一年就到来了。学校呢，今天要举行春节会，希望大家可以参加的很愉快。Ya, sudah siapkah kalian untuk mengikuti ibadah Imlek? Kita cek semangatnya ya Losa ya. Nah, ketika Losa mengatakan Cayo, kalian harus jawab dengan yes, yes, yes. Kita hitung sampai 3 Losa. 1、2、3， 加油 ！Yes, yes, yes！ sekali lagi Losa. OK， 再来一次。OK， 1、2、3， 加油 ！Yes, yes, yes！ Wah, sudah semangat Losa. Ya, memang harusnya begitu ya. Kita harus bersemangat untuk merayakan Imlek tahun ini. Mari, biar lebih semangat lagi kita nyanyi lagu Kungsi Ini. OK， 现在呢，我们要一起唱《恭喜你》这首歌，请大家站起来，我们一起唱。Mari kita berdiri nyanyikan lagunya sama-sama.大街小巷，每个人的嘴里见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，冬天已到尽头，真是好的消息。温暖的春风就要执行大地，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。好好冰雪如结，眼看梅花吐蕊，漫漫长腿付出，听到一声集体，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，经过多少困难，历经多少磨练。多少心儿盼望，盼望中的消息。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。现在我们要祷告，首先呢，我们要准备我们的心来祷告。我们在天上的父，谢谢您的新的呼吸，好让我们现在可以举行学校的春节会。希望您也一起跟我们庆祝今天的春节会。谢谢你的恩典，这是我们的祷告。奉主耶稣的名，我们祷告，阿门。Ya, kita akan menyanyikan lagu 求主合一我们的心，来赞美主。Ya, mari kita menyanyikan dengan bersama-sama dan bangkit berdiri serta bertepuk tangan. 现在我们在唱这首诗歌，然后请大家站起来唱这首诗歌。哦，耶稣，我的主，我的王，求主连接我们的心，彼此相爱，彼此看顾。哦，耶稣，我的王，我的王，在耶稣的爱里。
相爱，建立好手和每一个心。求主合一我们的心，来赞美主，来敬拜神。哦，耶稣，我的主，我的王。求主连接我们的心，彼此相爱，彼此共度。哦，耶稣，我的王，我的王。在耶稣的爱里，让我们手牵手，行进的道路上，我们要合为一。在主的国度里，我们彼此相爱，竭力保守合而为一的心。现在我们要读经书，从罗马书第12章第10节。那么现在呢，你们大家跟老师一起读这个经书，从罗马书第12章第10节，爱情热，要彼此亲热，共敬人，要彼此退让。Kita akan bersama-sama membacakan kitab Roma pasal 12 ayat 10. Kalian ikuti setelah Madam ya. Kitab Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu 我要永永远远爱着耶稣。生命中刮风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。天父，舍我呀你儿女，舍我生所不配的你恩典。天父，永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨连连不断我仍然永永远远爱着耶稣。天父，我呀你儿女，舍我一生都配的你恩典。天父，舍我呀你儿女，舍我永
Oke, ketemu lagi dengan Mr. Apin. Hari ini kita tentunya semuanya bersuka cita karena dalam suasana Imlek. Kungsi Sinian. Ya, Sinian Mung An. Nah, Ai Chu Ken Shan. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan tentang respect for order. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu tentang respect kepada orang lain. Mari Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kaitannya dengan suasana di hari raya Imlek ini. Tuhan, tolong kami untuk boleh melakukan satu sikap hormat yang sangat baik ini untuk pertumbuhan sifat karakter kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita baca firman Tuhan, sama-sama kita bacakan ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, ada dua kata penting di situ, saling mengasihi dan saling memberi hormat. Wow, mengasihi dan memberi hormat, apa kaitannya? Oh, ternyata dalam kesempatan Imlek ini mengasihi dan menghormati itu sangat terkait erat sebetulnya. Nah, kita mau dengar ya satu cerita kisah dari zaman dahulu kala ya. Di zaman Chun Chiu, yaitu zaman perang ya, tahun 770 sampai 476 sebelum Masehi, zaman Tiongkok lagi perang-perangnya itu ya. Ada kisah tentang Ciu Ji ya. Ciu Ji itu kayak sekarang dinas sosial. Ya, orang ini turun ke masyarakat untuk melihat apa yang terjadi dengan masyarakatnya di kala itu. Nah, kala itu sebetulnya ketika di zaman perang, kehidupan rakyat Tiongkok waktu itu tuh sangat menderita sebetulnya, sangat menyedihkan, memilukan ya. Hanya pejabat-pejabat tertentu yang hidupnya lebih enakan, makannya lebih nyaman. Rakyat jelata tetap menderita. Nah, dikisahkan si Ciu Ji ini, pejabatnya ini, ya pejabat dari dinas sosial ini sedang mencari bagaimana kehidupan rakyatnya. Lalu dia melihat ada satu kisah keluarga yang begitu memilukan dan sangat menginspirasi. Ya, yaitu dia melihat ada sepasang suami istri. Suaminya bekerja di sawah, biasa itu ya, di sawah, membajak sawah, mencangkul. Istrinya biasa kerja di rumah, habis kerja di rumah, waktu makan siang, istrinya akan mengantarkan bekal makan siang. Ketika diantarkan, bekalnya masih dalam keadaan hangat. Wow, dan itu dilakukan bukan hanya satu kali, setiap hari. Saking setiap harinya masyarakat pun bilang, wow, ini suami istri luar biasa. Istrinya menghormati suaminya, suaminya mengasihi istrinya. Karena itu saling respect yang sangat bagus. Sampai tercetuslah istilah Xiang Jing Ru Bin. Ya, ini istilah yang sudah sejak zaman dulu, zaman kisah ini terjadi sampai sekarang masih dipakai. Yang berarti saling menghormati seperti melayani tamu. Ya ingat ya, kalau kita melayani tamu kan biasa berikan yang terbaik ya kan. Rumah kalau ada berantakan dirapiin kan gitu kan ya. Nah, supaya kelihatan di mata tamu kita nih baik. Nah, itu kalau ada istilah begini. Nah, kisah ini diangkat sampai menjadi perangko ya. Wow, saya bilang luar biasa kisah ini ya. Mister belum ketemu siapa namanya ya, cuman ini kisah yang baik untuk kita teladani bersama-sama. Xiang Jing Ru Bin, saling menghormati seperti melayani tamu ya. Nah, respect itu dari bahasa Mandarinnya itu xiao. Kata itu xiao jing, jing wei atau dari itu satu rangkaian kata. Kalau Indonesia hanya terjemahannya hormat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris respect. Di dalam respect itu ada 3 kata penting, ada 3 kata sifat penting, yaitu love, loyalty, and humility. Nah, dalam bahasa Mandarin xiao itu terdiri dari kata lao, itu huruf lao, plus ji,
Nah, di dalam kata xiao ini juga ada 3 huruf penting, yaitu di dalamnya ada ai, yu zhongchen, hai yu qianbei. Wow, ini satu rangkaian kata yang sangat indah, betul. Nah, artinya adalah seseorang anak dikatakan berbakti. Lebih tepat kalau kita sebutnya berbakti gitu ya. Tapi baktinya kayak bakti negeri, bukan. Dalam kata arti bakti, xiao jing, bahasa Mandarinnya xiao, tidak ada kata lain sih yang lebih tepat. Karena itu diterjemahkan lebih bakti lah gitu ya. Bukan pada negeri tapi orang tua. Itu seperti apa? Seperti orang memanggul beban. Itu kayak memanggul ya. Kan jadi orang tua di atas anak, jadi pikul begitu. Nah, artinya ketika orang tua sudah tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan normal seperti ketika orang tua masih muda, maka kewajiban orang tua itu ditimpakan atau dibebankan kepada siapa? Kepada anaknya. Maka tepatlah makna ideogram dari Hanzi yang untuk kata xiao ini. Itu ya, ada satu anak, coba lihat di fotonya sangat muda, ada orang tuanya dia. Artinya apa? Ketika orang tua sudah tidak sanggup lagi, orang anak-anak lah yang menggantikan, memenuhi kewajiban. Contohnya paling sederhana, waktu kita kecil, siapa yang memberi kita makan? Orang tua, betul? Siapa yang merawat kita? Orang tua, betul? Nah, ketika orang tua dia sudah tua, tidak bisa lagi bekerja, siapa yang memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya? Kebutuhan makan, minum, dan bajunya? Anaknya. Karena itu anak jangan lupa belikan baju untuk orang tua waktu dia waktu hari Imlek ini, kasih angpau ke orang tua kalau waktu Imlek ini ya. Nah, itu aplikasinya sebagai bentuk xiao yang paling sederhana, hormat paling kecil ya. Nah, foto gambar ini menunjukkan bakti. Waktu kecil kaki kita dicuci oleh orang tua supaya bersih gitu ya. Apakah sekatu kali? Enggak, berkali-kali dan tiap hari. Sampai kapan? Sampai kita menjadi ya mungkin anak-anak lah kalau sudah bisa cuci sendiri ya. Titan itu sampai sekarang masih dibantu untuk cuci kaki, cuci baju, mandi gitu ya. Cuci baju, mandi masih dibantu. Kadang-kadang dia mau sendiri, tapi setelah dia mandi, Mister atau Madam pasti perhatikan bersih nggak dia mandi. Nah, itu demikian terjadi kalau mama atau orang tua sudah tua, apa yang terjadi? Dia sudah nggak bisa bungkuk. Nah, orang anaknya lah yang mencucikan kakinya. Demikian juga kalau orang tua ya, sudah mulai sakit-sakit punggung ya. Mister ini sudah sedikit menuju ke tua ya. Kadang-kadang Mister minta Jack yang bantu. Jack, ayo Jack, pukulin punggung papa. Jack akan bantu pukul-pukul. Kayak begitu tuh ya. Kenapa waktu masih kita muda kita diasuh oleh orang tua, tapi ketika kita tua, ketika orang tua sudah tua, kitalah yang merawat, menjaga, memelihara mereka. Itulah konsep hormat xiao di dalam kehidupan kita. Nah, ini di Cungkok luar biasanya. Konsep tentang hormat orang tua atau bakti orang tua itu ada buku ya, dibukukan. Mister ada kitabnya, kitab Xiao Jing. Nah, ini adalah kisah tentang anak-anak berbakti yang dikumpulkan dalam satu buku. Dan di Story of Filial Piety, Mister ada bukunya ya. Nah, Mister ambil salah satu kisah di dalamnya, yaitu Tanzi. Kisah Tanzi ini anak yang sangat berbakti ya. Ketika orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan, Tanzi memanggil dokter atau tabib waktu itu datang melihat papanya, mamanya. Kenapa kok papa mama kok makin lama matanya makin kabur, nggak bisa lihat ya. Nah, Tanzi panggil datang tabib meriksa. Oh, papa mamamu ini sakit karena kurang gizi, makanya matanya makin kabur, kurang gizi. Oh ya, makanan apa yang mengandung gizi yang di zaman sekarang ini tabib bilang yang paling bagus adalah susu. Belikan susu buat papa mamamu minum ya, Tanzi. Iya, kata Tanzi kepada tabibnya. Tabib pulang. Tanzi ini keluarga yang miskin. Bagaimana memberikan
susu kepada orang tuanya. Padahal susu adalah ada obat yang lainnya seperti itu gizi ya. Cuman zaman itu ada zaman yang sengsara, zaman yang sulit, sehingga tidak semudah sekarang kita dapatkan makanan-makanan minuman yang mengandung susu. Makanya dia harus cari akal. Oh, susu itu adalah ada di susu rusa atau kijang. Dia pun ke hutan mau cari. Tapi ketika dia mendekati rombongan kumpulan rusa itu pergi. Nggak bisa, aduh bagaimana caranya? Besoknya dia datang lagi ngintip. Ketika dengar ada buahnya, suara kijangnya pergi lagi. Aduh, dia putus asa. Lalu dia ketemu dengan pemburu. Oh yes, pemburu. Dia bicara kepada pemburunya, dia bilang, aku mau pinjam kulit rusanya itu. Lalu pemburu setuju dan pinjamkan kepada dia, dan dia memakai kulit rusa merangkak seperti rusa. Wow, ketika dia merangkak seperti rusa yang lain tidak lari, tidak curiga. Oh, ini kawanku ini, kata si rusa. Ini kawanku ini, tidak apa-apa nih. Si Tansi pun mendekati rusa itu dan memerah air susu rusa. Nah, sebetulnya minum yang sehat itu adalah susu rusa. Dan zaman sekarang kok jadi berubah menjadi susu sapi ya. Yang sehat itu adalah minum susu rusa. Tansi mengambil itu tiap hari dan diberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya minum, orang tuanya penglihatan, orang tuanya pelan-pelan pulih kembali dan menjadi sehat. Wah, Tanci sangat senang. Cerita ini, kisah ini sampai tersebar ke seluruh Cina. Wah, ada anak yang begitu berbakti pada orang tuanya, rela menyamar seperti rusa untuk mendapatkan susu demi untuk orang tuanya. Karena itu kalau di rumah-rumah ada gambar rusa, itu artinya lambang anak itu berbakti. Nah, rusa itu adalah lambang untuk anak berbakti. Ya, nah itu adalah kisah yang baik di dalam buku ini yang bisa kita teladani. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana menghormati itu dalam aplikasi kehidupan ini? Ya, menghormati atau berespek xiao ini merupakan hal baik yang harus kita jalankan. Ya, bahkan ada orang Tionghoa percaya ketika kita tidak berbakti sama saja kita membangkang kepada Tuhan. Artinya ketika kita menghormati orang tua, melayani orang tua baik-baik, kita sama dengan beribadah kepada Tuhan. Wow, begitu dalamnya konsep orang Tionghoa tentang xiao atau bakti ini, atau hormat kepada orang tua ini ya. Nah, contohnya apa di buku itu? Ya seperti orang tua yang sudah tua, nah kita bantu ya. Ketika mereka jalan walaupun lambat kita ikuti, nggak boleh marah-marah. Ya, bantu orang tua apa lagi di foto itu? Nah, tuh lihat tuh ada mama yang lagi duduk dipijit-pijit, seneng orang tua. Mister tuh kan seneng kalau dipijitin sama Josia. Karena enak ya. Orang tua ini kadang peredaran darahnya sudah mulai kurang lancar. Dan lebih pandai lagi bisa bantu orang tua, bantu mama, ngepel, nyapu, ya itu ya di rumah ya. Nah, terus jaga adik, tuh coba lihat tuh. Jaga adik juga bagian dari membantu orang tua. Lalu memberi orang tua minum, ya papanya baru pulang dari kerja. Nah, kita bisa menghibur papa dengan mengambilkan air minum. Papa silakan minum teh hangatnya buatan mama. Nah, papa pasti senang. Itu adalah contoh-contoh praktis dalam kehidupan kita menghormati orang tua. Nah, sekarang adalah zamannya gamer, zamannya gadget. Kadang-kadang anak itu kita, anak-anak adik-adik ya, terpengaruh dengan main game yang sampai kadang orang tua panggil pun tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Fokus sudah ke main game, takut ketinggalan. Nah, ini sebetulnya bisa mengurangi respek atau hormat kita kepada orang tua. Karena itu ketika orang tua memanggil, kita harus dengar dan kita harus jawab iya. Ada apa? Tinggalkan game itu sebentar saja. Dengarkan apa kata orang tua. Itu wujud respek atau hormat pada orang tua yang paling bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih, hari ini kami belajar satu sikap yang sangat baik, sangat mulia, yaitu respect pada orang tua. Karena itu kami mohon tolong kami kalau kami ada kurang ajar sama orang tua, tidak menghormati orang tua, ampuni kami. Supaya kami boleh belajar mengasihi orang tua dengan cara menghormati mereka, rendah hati melayani mereka. Mari Tuhan, tolong kami untuk melakukan, menimbulkan, memunculkan sifat-sifat mulia ini kepada orang tua kami masing-masing, maupun kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kepada guru-guru ketika di sekolah. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat merayakan Imlek, Kongsi Sinnya. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan demi kesempatan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Secara khusus pada kesempatan hari ini, kami telah memberikan persembahan yang terbaik daripada kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menerima setiap persembahan yang telah kami naikkan ini. Dan kami rindu melihat Tuhan boleh memakai setiap persembahan yang telah kami berikan untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberikannya kepada Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati mereka, memberkati segala usaha mereka, memberkati keluarga mereka masing-masing. Biar semakin hari semakin boleh menyerahkan hidup mereka, mempersembahkan hidup mereka
sebagai persembahan yang hidup dan utuh di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola keuangan ini, mengelola persembahan itu dan persembahan. Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh mengelola dengan takut akan Tuhan, sehingga persembahan yang terkumpul hari ini boleh sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada suatu hari saat jam istirahat di sekolah. Mike, tadi pelajaran tadi seru ya? Ya, mereka lucu banget. Apalagi pas Farah tanya, si Revani nggak bisa jawab. Iya. Saat asik berbicara, datanglah Revani dan Karisa menghampiri Michael dan Jonathan. Hai Mike, hai Joe. Tadi aku perhatiin kalian pas kami lagi presentasi ketawa mulu. Kenapa sih? Kan kami jadi nggak fokus. Enggak, padahal kami udah siapin presentasi ini sebaik mungkin loh. Kalian tadi pasti kebingungan kan? Kok kalian ketawa sih? Kan kami lagi presentasi. Hargai dikit lah, kan kami juga lagi usaha. Jangan ketawa. Ngapain kami yang hargain kalian? Mending kami kerja PR MTK aja. Banyak yang belum selesai. Ya udah sana. Hei, Mike, Joe, kok kalian gitu sih? Temennya lagi presentasi loh. Tega banget sih. Emang kalian mau digituin? Kami kan cuma bercanda aja, bro. Ya bercanda tahu batasan nggak sih? Tahu kan? Ya kita sebagai teman itu harus saling menghargai, menghormati. Bukan kayak gitu caranya. Apalagi pas belajar. Ngerti nggak? Iya wah, bener kata Flora. Masa kami lagi presentasi diketawain sih? Kalau sekarang kalian ngejek kami. Cepetan minta maaf. Maafkan kami ya, Revani, Karisa. Iya, kami maafkan. Ya kan lain kali jangan gitu ya. Temennya kalau lagi belajar tuh dihargai. Kalau mereka nggak bisa disemangatin dong, dibantuin gimana caranya supaya mereka bisa. Ya jangan diejek gitu. Karena itulah kita sebagai manusia, sesama manusia ini harus saling menghormati, menghargai. Itu loh. Revani, Karisa, yuk belajar MTK sama-sama. Ya udah yuk kita belajar sama-sama. Ella ditinggalin biasa. Hi friends, my name is Jocelyn. I want to say Happy Chinese New Year to all of you. God bless you. Selamat merayakan tahun baru Imlek 2572. Teman-teman, 恭喜发财，万事如意，新年快乐，恭喜恭喜！ Kami dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2572. 我们祝大家新年快乐，万事如意。
Baiklah, tiba saatnya anak-anak untuk kita berdoa. Madam akan pimpin dalam doa penutup. Mari kita bersatu hati. Anak-anak silakan di rumah masing-masing mempersiapkan diri untuk sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kegiatan ini, Imlek ini Tuhan boleh berlangsung dengan baik ya Bapa, dari awal hingga berakhirnya ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pernyataan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya Bapa. Lebihnya kami menyerahkan kemuliaan ini demi nama Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan terus memberkati kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi untuk saling mengasihi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.工作顺利，事业步步高。我祝愿你新年大吉，年年发大财。祝愿你能扬眉吐气，事业也精彩。跟着动感的节奏，大家一起来，祝福我们的生活越来越精彩。我祝愿你新年大吉，年年好运来。祝愿你能喜气洋洋，青春永常在。歌唱我们的生活，一起舞起来。时代，又是新年到，锣鼓响鞭炮，祝福的话写成歌，献给你送到。天天身体好，幸福围你绕，在这新的一年。有新的吉兆，一起开心笑，喜迎新年到，我们尽情的开怀，万事没烦恼，时时心情好，鸿运当头照，天天工作顺利，事业步步高。我祝愿你新年大吉，年年发大财，祝愿你能扬眉吐气，事业也精彩，跟着动感的节奏，大家一起来，祝福我们的生活越来越精彩。我祝愿你新年大吉，年年好运来。祝愿你能喜气洋洋，青春永常在。歌唱我们的生活，一起舞起来，祝福我们的大中华，崭新的时代。我祝愿你新年大吉，年年发大财。祝愿你能扬眉吐气，事业也精彩。跟着动感的节奏，大家一起来，祝福我们的生活越来越精彩。我祝愿你新年大吉，年年好。